Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di majlis yang barokah ini insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya dan perjuangan sahabat-sahabatnya risalah ini bisa tersampaikan kepada umatnya, kemudian dari umat ke umat berikutnya terus menerus hingga akhirnya risalah itu sampai kepada kita dengan sanad yang muttasil, yang bersambung, tidak tercemari di dalamnya dengan berbagai macam kebid'ahan dan kemungkaran. Walaupun di sana terdapat kebid'ahan dan kemungkaran, namun di sana tetap ada ulama yang menjelaskan mana di antaranya yang benar dan mana di antara hal-hal tersebut yang sesuai dengan sunnahnya. Dan di antara jalan, di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah, menjaga risalah ini adalah dengan menjaga sunnah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Menjaga di sini tidak hanya menjaga lafaz Al-Qur'an saja. Menjaga di sini termasuk adalah menjaga maknanya. Menjaga maknanya agar tetap ada di antara umat ini yang memahami Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman Allah, sesuai dengan yang diinginkan Allah dan sesuai juga dengan apa yang disampaikan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sunnah inilah Al-Qur'an terjaga secara makna, karena sunnah adalah tafsiran dari Al-Qur'an. As-sunnah adalah praktek yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus penjelasan bagi Al-Qur'an yang sehari-hari kita baca dan kita hafalkan. Seandainya kita tidak ada sunnah, tidak ada hadis, kita akan merasa kebingungan. Tidak bisa membedakan mana di antaranya yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah dan mana yang dituntunkan oleh ulama yang hidup setelah zaman Rasulullah. Kita tidak bisa membedakan. Namun dengan sanad, terutama dengan hadis yang disampaikan berdasarkan sanad, kita bisa membedakan mana yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, mana yang merupakan pendapat sahabat, mana juga yang merupakan pendapat qaul ulama, dan juga mana hal yang disampaikan ulama-ulama setelahnya. Jadi hanya dalam Islam yang namanya sanad, metode periwayatan yang dilakukan oleh umat Islam ini adalah satu-satunya metode yang pernah diterapkan oleh umat sejak Nabi Adam sampai sekarang. Satu-satunya umat yang memanfaatkan metode ini, dan metode ini adalah metode paling tepat untuk mengamalkan atau mengajarkan suatu ajaran, supaya ajaran itu terus menerus bisa disampaikan, bisa diamalkan oleh generasi setelahnya. Sunnah Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan ulama-ulama kibar yang tahu menahu tentang hadis, yang bisa membedakan mana di antara hadis yang sahih, mana di antara hadis yang dhaif. Setiap kurun,
Setiap masa mesti di sana ada seorang ulama yang bisa menilai hadis, membedakan mana yang sahih dan juga mana yang dhaif. Dan seyogyanya kita sebagai umat Islam di Indonesia ini juga memiliki ulama yang bisa mengajarkan kita hadis, yang membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Lalu hadis sahih mana yang bisa diamalkan dan hadis mana yang dimansuh dan lain sebagainya. Kita masih membutuhkan ulama, kita masih membutuhkan ahli ilmi yang banyak. Dan kami harap kalian adalah sekian dari banyaknya calon-calon ulama tersebut. Kami mengharap hal itu. Namun demikian, ulama menyampaikan bahwa pelajaran hadis itu adalah pelajaran yang membutuhkan atau memakan waktu yang sangat banyak. Tidak bisa antum belajar 6 tahun kemudian antum langsung menjadi ahli hadis. Menjadi seorang ahli hadis, antum harus menerima resiko, harus mengorbankan waktu antum, harus siap untuk begadang malam, harus siap untuk tidak bekerja jika ingin benar-benar menjadi ulama hadis yang selevel dengan yang semisal Imam Bukhari atau semisal dari semisalnya. Tidak seperti Imam Bukhari, tidak apa-apa. Tidak seperti yang semisal dengan Imam Bukhari, tidak apa. Tapi setidaknya kita ada di urutan keberapa dari semisal Imam Bukhari. Setidaknya kita bisa membedakan mana hadis yang dikatakan oleh ulama itu hadis sahih dan mana yang dikatakan ulama itu hadis yang dhaif. Dan kita mengamalkan apa-apa yang telah kita dengar dari hadis-hadis yang ada, yang sahih. Nah, di majelis ini insyaallah hadirin rahimakumullah, kita akan mengkaji beberapa hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Memang kitab Bulughul Maram itu bukanlah kitab yang mengkhususkan mencantumkan hadis-hadis yang sahih saja sebagaimana kitab Bukhari dan Muslim. Kitab hadis ini disusun berdasarkan madhab Imam Syafi'i, berdasarkan madhab Imam Syafi'i, yang mana di sana kalaupun ada hadis dhaif yang dicantumkan, tidak berarti bahwa madhab Syafi'i itu dibangun atas dasar hadis sahih, hadis dhaif. Tidak berarti mereka berhujjah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif yang ada di dalam kitab ini adalah isyarat, hanya sebuah isyarat bahwa di sana ada dalil lain yang mereka pegang dalam permasalahan tersebut. Di dalam usul fikih nanti kita akan belajar bahwa ada 4 dalil yang disepakati oleh ulama-ulama madhab, dan ada banyak sekitar 7 atau lebih dalil-dalil yang diperselisihkan apakah bisa digunakan sebagai hujjah ataupun tidak. Nah, terkadang suatu permasalahan itu dibangun dengan dalil-dalil yang lain, bukan Al-Quran, bukan juga sunnah. Dan sunnah yang dhaif kalaupun ada, itu dijadikan hanya sebagai penguat saja, bukan dijadikan sebagai sandaran. Entah itu nanti dalil yang dijadikan sandar itu bisa jadi sebuah ijma atau sebuah qiyas atau jalan atau dalil-dalil yang diperselisihkan keabsahannya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang mandi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan mandi, termasuk tata cara mandi al-janabah. Ada beberapa hadis yang belum kita selesaikan, belum kita baca dalam permasalahan ini. Di antaranya adalah qala al-muallif rahimahullahu taala,
An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghusl janabah wa fi riwayatin wal haidah wa qala la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin rawahu Muslim. Ada hadis yang kelewat yang belum kita baca sebelum hadis ini? Tidak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu termasuk perempuan yang mengepang rambut saya, yang mengikat rambut kepala saya. Afa'an quduhu li ghusl janabah? Apakah harus saya lepas ikatan tersebut ketika mandi janabah? Afa'an quduha? Apakah saya harus mengurai untuk li ghusl janabah, untuk mandi janabah? Ketika mandi janabah, apakah ikatan rambut perempuan harus diurai atau tidak?" Wa fi riwayatin wal haidah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ummu Salamah berkata, apakah saya harus melepasnya ketika saya mandi setelah haid? Apa jawaban dari Rasulullah? Qala innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin. Tidak, cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Jadi ikatan rambut atau kepang dan lainnya itu tidak perlu dilepas ketika seorang perempuan mandi janabah atau mandi setelah haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa atau mengambil faedah. Di antaranya adalah membasuh atau mencuci kepala beserta rambutnya itu adalah suatu yang rukun dalam mandi janabah. Wa huwa mujma'un alaih. Ini disepakati oleh semua ulama. Jadi ketika kita mandi, maka rambut kita harus kita basahi, kepala kita harus kita basahi. Namun di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang perempuan diberi rukhsah untuk tidak membuka ikat kepalanya. Yang penting air bisa meresap masuk ke dalam akar rambutnya sampai ke kepala. Cukup dengan menuangkan air di atasnya. Hingga air itu akan sampai ke dalam rambut, ke pangkal rambutnya, di mana rambut itu tumbuh. Nah, di antara ulama ada yang menyatakan hal ini khusus bagi orang-orang yang mandi janabah, khusus bagi perempuan yang ingin mandi janabah. Namun ada juga yang menyatakan ini juga berlaku untuk mandi haid, karena haid atau karena nifas. Lalu bagi ulama yang membedakan di mana letak perbedaannya, sama-sama wajib mandi. Mereka mengatakan kalau orang janabah itu dilakukan sering-sering. Orang mandi janabah bisa jadi setiap hari, atau bisa jadi sehari 2 kali, atau 2 hari sekali, dan lain sebagainya. Sedangkan haid dan nifas itu terjadi jarang-jarang. Bisa jadi sebulan, normalnya sebulan sekali seorang perempuan mandi karena haid. Di sini kita juga menyimpulkan bahwa mengikat rambut, mengepang, itu tidak hanya atau bukan hanya tradisi zaman ini, akan tetapi zaman Rasulullah sudah ada dan berlangsung hingga akhir ini, dan hukumnya adalah hukum boleh.
Nah, ketika seorang perempuan mengikat rambutnya, mengepangnya, maka yang disunahkan adalah ia menyiram kepalanya 3 siraman. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan orang yang junub. Masjid itu untuk semua kaum muslimin. Siapapun boleh masuk ke dalam masjid. Dikecualikan beberapa hal. Di antaranya adalah seorang yang haid dan orang yang dalam kondisi junub. Mereka dilarang untuk duduk di masjid. Dilarang untuk berada di masjid kecuali orang-orang yang hanya sekedar lewat saja. Menetap tidak boleh, tetapi kalau sekedar lewat saja masih diperbolehkan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita baca tadi. Nah, di antara yang faedah yang bisa kita ambil, ulama menyimpulkan bahwa menafikan atau tidak menghalalkan sesuatu itu berarti mengharamkan. Tidak menghalalkan berarti mengharamkan. Dan ini dipakai dalam kaidah usul fikih. Memang kaidah usul fikih itu bukan kaidah yang jelimet. Seandainya kita mau berpikir kaidah-kaidah yang berada di pelajaran usul fikih itu adalah pola pikir yang sehat yang harusnya sudah dimiliki oleh setiap orang. Nah, perbedaan-perbedaan ulama di dalamnya hanyalah perbedaan-perbedaan yang terperinci. Sedangkan kaidah-kaidah yang baku biasanya ulama-ulama tidak berselisih di dalamnya. Nah, dengan kaidah-kaidah itulah akhirnya ulama menyimpulkan suatu hukum di antara dari nas-nas yang ada. Yang bisa kita ambil juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berhak atau diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghalalkan dan mengharamkan. Yang namanya haram halal, menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Menghalalkan, mengharamkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan ialah yang berhak untuk memberikan hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Dan hak itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang orang yang menyampaikan di risalahnya. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Di antaranya adalah mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Allah mengharamkan, kita taat. Rasulullah menghalalkan, kita taati beliau, berarti kita secara langsung telah mentaati Allah.
Rasulullah mengharamkan, lalu kita juga mengharamkan karena Rasulullah mengharamkan, maka dalam kondisi itu kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Nah, berkaitan dengan hadis ini, apa yang ada dalam hadis ini yaitu seorang haid dan seorang yang junub itu dilarang untuk atau tidak dihalalkan untuk berada di masjid, berduduk-duduk, berdiam diri di masjid. Itu ulama sebenarnya berbeda pendapat. Di antaranya adalah yang masyhur Imam Ahmad. Imam Ahmad atau kita sebut sebagai mazhab Hambali itu membolehkan bagi orang yang junub setelah ia berwudu untuk tinggal di masjid. Jadi ketika junub kemudian antum berwudu, maka dalam mazhab Hambali antum sudah diperbolehkan untuk menetap di masjid. Lalu bagaimana? Apakah mereka tidak berdalil dengan hadis ini? Hadis ini merupakan satu dalil di antara dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi suatu masalah itu tidak cukup diambil dari satu dalil saja. Di sana ada beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut yang harus kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah, di antara hasil dari mengumpulkan dalil-dalil yang ada, lalu mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh bagi seorang yang sudah berwudu untuk menetap di masjid. Mereka berdalil dengan apa? Di antaranya adalah bahwa di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu berwudu. Para sahabat ada yang junub, kemudian mereka berwudu lalu tinggal di masjid. Dan Rasulullah tidak melarang mereka. Jazakallahu khairan. Anna ashaban nabi kanu yajlisuna fil masjid wa hum junubun idza tawaddau. Bahwa sahabat-sahabat Rasul itu duduk di masjid dalam keadaan junub idza tawaddau, kalau ketika mereka sedang dalam kondisi berwudu. Nah, itu untuk orang yang itu dalam mazhab Hambali. Nah, lalu untuk ulama-ulama yang lainnya bagaimana? Mereka mengharamkan secara mutlak bagi seorang yang junub untuk menetap di dalam masjid. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabah muttafaqun alaih. Wa zayada Ibnu Hibban wa taltaqi aydina. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kuntu aghtasilu, sungguh saya dulu mandi, ana wa Rasulullah, saya dan Rasulullah, min ina'in wahidin, dari satu wadah air. Jadi satu wadah air, satu bejana. Takhtalifu aidina fihi minal janabah, tangan kami silih ganti mengambil air. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu bejana, satu ember air. Takhtalifu aidina fihi minal janabah, kita saling bergantian untuk mengambil air untuk mandi janabah. Nah, di riwayat Ibnu Hibban disebutkan watataki aidina, terkadang tangan kita itu saling bersentuhan, saling bertemu, bersentuhan. Nah,
Itu adalah di antara hadis yang berkaitan dengan mandi. Di antaranya di situ adalah dibolehkan bagi seorang yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri untuk mandi bersama. Nah, di antara yang perlu kita ambil, seorang mubalik, entah itu nanti kalian misalnya menjadi ustadz atau bahkan jadi seorang ulama, antum jangan malu-malu untuk menyampaikan hal-hal yang mana hal-hal tersebut memang perlu disampaikan. Walaupun seandainya itu karena kalian bukan mubalik, tentu kalian akan malu menyampaikannya. Namun ketika antum dalam kondisi seorang mubalik dan mubalik, seorang ustadz harus menyampaikan suatu ilmu, antum harus menyampaikan di situ dan tidak perlu untuk malu-malu. Nah, buktinya apa? Di sini disampaikan Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang menyampaikan. Padahal ialah yang melakukan hal tersebut dan ia seorang perempuan. Tabiat seorang perempuan itu biasanya malu. Namun di sini beliau menyampaikan tersebut karena memang hal itu butuh untuk disampaikan kepada umat. Faedah yang bisa kita ambil berikutnya adalah berhemat-hemat dalam menggunakan air. Dengan satu wadah cukup untuk berdua. Sudah kita singgung sebelumnya di bab-bab sebelumnya bahwa Rasulullah itu wudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sok. Yang mana saya yakin di antara kita tidak ada yang atau belum pernah ada yang coba untuk mempraktekannya. Dan mungkin kalaupun mencoba untuk mempraktekannya belum akan bisa. Tidak bisa mandi dengan 4 sok, dengan 4 mud atau dengan 1 sok. Kalau kita ukur mungkin 1 gelas ini 1 mud, atau kita anggaplah setengah mud. Berarti dengan 8 gelas ini untuk mandi. Kira-kira ada yang mau mencoba? Nah, suatu saat, ya na'udzubillah, la qaddarullah, suatu saat apabila hal ini terpaksa kita lakukan, kita juga tetap harus melakukan. Misalnya nanti ketika kita hidup di lingkungan yang memang jarang ada air, dan na'udzubillah misalnya nanti di kehidupan kita, di saat kita dewasa atau menjadi kakek nenek, ternyata teknologi ini sudah rusak semuanya. Dunia kembali ke alam sebagaimana ia diciptakan. Manusia menggunakan pedang, menggunakan persenjataan tradisional, peralatan tradisional, di mana tidak ada sanyo dan tidak ada hal-hal yang lainnya. Bisa terjadi, sangat bisa. Dan memang itu sudah dinubuatkan Rasulullah SAW bahwa kalau di akhir zaman kita akan kembali berkehidupan, hidup dengan kondisi seperti itu. Tidak ada teknologi modern. Entah sebabnya apa, tapi itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wa anqul basyara. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhul. Dari Abi Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di setiap
rambut terdapat janabah. Terdapat janabah sehingga harus dibasuh, harus dimandikan, harus dicuci, harus terkena air. Faghsilu sya'ra wa anqul basyara, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Hadis yang ini tentunya akan terlihat bertentangan dengan hadis yang sebelumnya kita baca, di mana seorang perempuan tidak harus melepaskan ikat rambutnya. Ketika ikat rambut tidak dilepaskan, tentu di sana ada rambut-rambut yang tidak terkena oleh air. Secara zahirnya ini hadis terlihat bertentangan. Namun setelah kita teliti, ternyata hadis ini hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan tandingan untuk hadis yang sebelumnya kita baca. Imam yang meriwayatkannya, Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi, atau perawi dari hadis ini, menyatakan sendiri bahwa kedua hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan, tapi dengan jalur yang berbeda, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, akan tetapi meskipun perawinya beda, meskipun sahabat yang menyampaikannya beda, namun di sana tetap ada satu rawi yang majhul, satu rawi yang tidak diketahui keadaannya, apakah dia thiqah atau tidak, sehingga hadis ini juga lemah, dhaif. Itu tadi adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang mandi janabah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab al-ghuslu dan juga yang berkaitan dengannya. Berikutnya kita akan masuk pembahasan dari bab at-tayammum. Kita akan masuk ke pembahasan bab tayammum. Untuk pengertian dari tayammum sendiri, insya Allah semuanya sudah paham. Ialah pengganti dari wudu, bersuci dari hadas, baik besar ataupun hadas kecil. Bila tidak menemukan air atau tidak menggunakan air, maka kita disyariatkan untuk bertayamum. Jadi tayamum tidak hanya menggantikan wudu, tetapi bisa menggantikan mandi juga. Tidak ada bedanya. Semuanya disyariatkan untuk menggantinya dengan at-tayammum. Mengganti semula bertaharah dengan menggunakan air, di sini kita disunahkan, disyariatkan untuk menggunakan tanah, debu. Untuk tata caranya, di sana ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama bagaimana mempraktekkan bagaimana tata cara tayamum. Namun hal-hal itu insya Allah sudah kalian pelajari di kelas kalian di bab fikih, sesuai dengan yang diajarkan oleh guru masing-masing. Di antaranya ada yang menepukkan tangan ke tanah sekali, ada juga yang 2 kali. Ada yang mengusap tangan terlebih dahulu baru muka, ada yang muka terlebih dahulu baru tangan. Ada juga yang sampai pergelangan tangan, ada juga yang sampai mengusap sampai siku-siku. Nah, di situ ada perbedaan ulama yang lumayan. Nanti bisa kalian tanyakan ke guru fikih kalian masing-masing. Nah, itu adalah perselisihan di tata cara mengamalkan tayamum.
Namun ulama telah bersepakat, ada satu hal yang disepakati ulama, bahwa umat ini diberi atau disyariatkan bagi umat ini untuk bertayamum. Dan ini merupakan satu dari sekian banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Tayamum adalah syariat istimewa yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam ini. Dalilnya adalah Wan Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan fasl ashir utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli wa dzakaral hadis. Wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'a, wa an Ali inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura. Yarhamukallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diberi khamsan, 5 hal. Lam yu'tahunna ahadun qabli, tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku, tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. 5 hal yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan rasa takut di hati-hati musuhnya. Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan rasa takut yang dirasakan oleh musuh-musuhnya dalam jarak sebulan. Jadi ketika kita berjalan, misalnya di sini kita berjalan sebulan, kira-kira sampai mana? Perjalanan jalan kaki sebulan. Tiga hari kita berjalan itu sekitar 100 kilo tanpa henti. Tanpa henti bisa 100 kilo. Berarti sebulan kalikan saja 10. Berarti kita 1000 km. 1000 km tanpa henti. Ketika kita berjalan umat ini sebagai bentuk mubalaghah atau memang asli, ibaratnya seperti ini yang disampaikan, bahwa umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang ditimpa atau diderita oleh musuh-musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Entah ini dalam segi waktu, entah ini dari segi perjalanan jarak. Yang berikutnya adalah dijadikan bagiku tanah ini sebagai tempat sujud, masjidan, tempat sujud. Jadi dimanapun kalian berada boleh bersujud. Wa tahuran, dan juga tanah sebagai sarana untuk bersuci, alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, maka siapa saja yang menemui waktu sholat, siapa saja yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat dimanapun ia berada.
tak peduli dimanapun ia berada. Nggak ada air, silahkan tayamum. Kenapa? Karena tanahnya sudah sah untuk digunakan bersuci. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Nah, hadis ini masih panjang, ada kelanjutannya yang disebutkan baru sampai 3. Waju'iyat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma, dalam riwayat lain adzan atau qomat? Adzan. Dari riwayat lain disebutkan bahwa debunya dijadikan alat suci bagi kami jika kami tidak mendapatkan air. Dan dari Ali, dari riwayat Ahmad, waju'iyat turaba li tahuran, dan dijadikan alat bersuci, debu dijadikan alat bersuci bagiku. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Di antaranya adalah rasa takut yang tadi yang disampaikan atau ditimpa oleh diderita umat atau musuh-musuhnya. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 12, Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan menanamkan rasa takut pada hati-hati orang kafir. Nah, terkait dengan yang permasalahan tadi, masirata syahrin, itu di dalam riwayat yang lain disebutkan masirata syahraini. Nah, dalam hal itu ulama menyimpulkan bahwa rasa takut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati orang kafir itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tergantung sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin benar-benar bertakwa, hal ini benar-benar akan terwujud, terrealisasikan di hati orang-orang kafir. Nah, ketika kita melihat ke orang kafir tidak, seakan-akan tidak ada rasa takutnya kepada umat Islam, berarti di situ ada permasalahan ketakwaan yang menimpa umat Islam. Berarti di tubuh kita ini masih banyak orang-orang yang tidak bertakwa. Ya. 1-2 orang tidak menjadi tolak ukur. Namun yang menjadi tolak ukur adalah mayoritas. Ketika kita melihat orang-orang kafir itu kok berani pada kita, berarti di sana mayoritas umat Islamnya sedang tidak beres. Mayoritas umat Islam yang ada berarti sedang ada krisis keimanan dan ketakwaan padanya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita tingkatkan dan kita wasiatkan kepada umat ini untuk selalu bertakwa dan mencontohkan kepada mereka bagaimana bertakwa kepada Allah yang benar. Nah, kemudian di sini di antara yang lain yang bisa kita ambil adalah tentang bolehnya sholat dimanapun kita berada, dan kita juga boleh sholat walaupun di sana tidak ada air, walau hanya ada tanah yang kita pijak, maka kita tetap wajib sholat di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat penting dan paling penting dalam Islam setelah kita bersyahadat. Jangan sampai di antara kalian kok ada yang hanya karena terlambat bangunnya kemudian tidak sholat. Jangan sampai di antara kalian ada yang sebelah kanan saya, paling belakang, tolong diperhatikan. Kalau ada di antara kalian yang na'udzubillah
terlambat bangun, lalu setelah selesai waktu sholat atau setelah matahari terbit ketika subuh, atau setelah masuk sholatnya asar namun belum sholat zuhur, jangan sampai antum meninggalkan sholat tersebut. Sholatlah walaupun tidak dalam waktunya. Seorang yang tidur itu tidak dikatakan berdosa. Nah, namun kafarahnya kalian harus sholat ketika kalian bangun. Kalian bangun namun tidak segera mengerjakan sholat, nah disitulah letak dosa antum. Dosa antum mulai dihitung dari situ. Antum bangun kemudian meremehkan sholat tersebut, nah disitulah letak dosa antum. Saking besarnya dosa meninggalkan sholat, sampai ulama-ulama menyatakan tidak ada ibadah yang ditinggalkan oleh seorang muslim yang bisa menyebabkan dia kafir kecuali sholat. Ibadah-ibadah yang ada apabila ditinggalkan, seorang itu hanya menjadi fasik. Nah, di sini ulama mengecualikan yang pertama adalah sholat. Banyak ulama yang menyatakan bahwa siapa saja yang sampai meninggalkan sholat 5 waktu, dia itu bukan orang muslim lah, bukan orang muslim lagi. Enggak boleh ketika dia mati jangan dikuburkan di pemukiman muslim. Jangan disolatkan juga. Ucapkan salam jangan juga. Biar dia mengucapkan salam, kita yang menjelas dan waalaikum. Itu saking besarnya dosa seorang yang meninggalkan sholat. A'udzubillahi min dzalik. Di antaranya yang menunjukkan sangat pentingnya sholat dalam Islam adalah hadis ini. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah fal yusalli. Dimanapun ia sholat, bahkan ketika ia berperang sekalipun, datang kumandang azan atau ia mengetahui bahwa itu sudah masuk waktunya sholat, maka hendaknya ia sholat. Sampai-sampai diterangkan dalam Al-Quran bagaimana cara kita sholat ketika kita dalam kondisi berperang, kondisi kita sangat ketakutan. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Itu tentang syarat khauf, seorang yang sedang ketakutan di antara berada di ambang kematian, tidak tahu besok masih hidup atau sudah mati, itu saja masih diperintahkan untuk sholat. Bahkan bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat jamaah. Itu menunjukkan bahwa sholat itu benar-benar penting. Nah, sebagai kita yang sudah pernah mondok, jangan pernah sekali-kali meremehkan yang namanya sholat. Ketiduran yang namanya manusia, ketiduran biasa. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa yang namanya tidur itu bukanlah suatu dosa. Kafarahnya adalah dengan mengerjakan sholat ketika bangun. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan tayamum. Kita kembali lagi. Wan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma fatamarragtu fis sa'idi kama tatamarragu ad-dabah thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu dzalik faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi
wa wajhahu muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-arda wa nafakha fihima thumma masa bihima wajhahu wa kaffaihi. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk mengerjakan suatu keperluannya. Nah, ketika itu aku ditimpa junub dan tidak mendapatkan air. Aku pun berguling-guling di atas tanah. Berguling-guling di atas tanah. Karena waktu itu dia belum tahu bagaimana atau apa yang harus saya lakukan ketika tidak mendapatkan air. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, sesungguhnya kamu cukup melakukan hal ini. Apa yang dilakukan? Rasulullah tidak menyebutkannya, hanya mempraktikannya. Rasulullah menepukkan tangannya ke tanah, kemudian mengusapkan telapak tangan kanan dengan tangan kiri, begitu juga tangan kiri dengan tangan kanan, lalu mengusap wajahnya. Nah, di riwayat yang Bukhari itu kebalikannya, mengusap wajah terlebih dahulu baru mengusap kedua telapak kedua tangan sampai pergelangan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.